Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 2026 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang modul praktikum 7 Data Mining, Naive Bayes Classification. Oke, langsung saja. Kita di sini diperintahkan untuk mengerjakan dua soal, yaitu yang pertama, ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Untuk yang nomor 2, yaitu untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari kode 1 ini. Saya telah menulisnya di Google Colab. Nah, di sini pada blok 1 kita mengimport library Panda, kemudian kita mengimport dataset dari Titanic seperti ini. Oke, telah tampil dataset dari Titanic-nya. Kemudian pada blok 2 kita menghapus kolom passenger ID, name, SBSP, dan lainnya. Kemudian kita tampilkan 5 data teratas. Nah, kemudian maka akan tersisa kolom big class, jenis kelamin, age, fair, dan survivor. Oke. Pada blok 3 kita kita menghapus terlebih dahulu untuk kolom survivor-nya, atau dari kolom kelasnya kita pisahkan antara atribut dengan datanya. Oke. Nah, kita telah menghapus dari kolom survivor-nya. Nah, di sini ini adalah data yang kita tampilkan kecuali dari data survivor. Nah, kita pisahkan antara atribut biasa dengan klasifikasinya. Di sini adalah klasifikasinya untuk target. Di variabel target ini ya berisi klasifikasinya. Oke. Kemudian pada blok 4, setelah kita memisahkan antara atribut dan klasifikasinya, pada blok 4 kita mentransformasikan yang awalnya kolom jenis kelamin ini berisi data string, kita transformasikan menjadi data berbentuk integer, seperti itu. Akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini datanya. Kemudian pada blok 5, kita gabungkan kembali dua kolom ini dengan data frame yang kita miliki. Maka akan menjadi seperti ini, dua kolom tersebut ditambah atau digabungkan pada kolom terakhir. Seperti ini. Kemudian pada blok 6, kita hapus lagi kolom yang sekiranya tidak kita butuhkan, seperti kolom jenis kelamin dan kolom male. Maka akan hanya tampil kolom big class, umur, fair, dan female. Pada blok 7, kita akan mengecek apakah ada data yang kosong di atributnya. Dan di sini ternyata tidak ada data yang kosong ya, pada data frame kita. Kemudian kita cek kembali apakah di kolom age atau di kolom umur terdapat data yang kosong di 20 data teratas. Nah, ternyata di sini terdapat 3 data yang kosong. Data tersebut adalah data indeks 5, data indeks 17, dan 19. Kemudian pada blok 19, di sini kita mengisikan rata-rata umur ke dalam data-data yang kosong tadi. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian, setelah kita mengisikan rata-rata umur pada data yang kosong, kemudian kita
pisahkan datanya menjadi Xtrain dan Xtest, kemudian JTrain dan JTest. Seperti ini. Nah, kemudian pada blok 11, di sini kita akan mulai mengklasifikasikan datanya menggunakan library Gaussian NB. Oke. Langsung saja kita tentukan untuk Xtrain dan JTrain-nya kita kelompokkan dengan fungsi fit, kemudian kita hitung skor dari akurasi dari Xtest dan JTest-nya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan data dari Xtest dari indeks ke-0 hingga indeks ke-10. Hingga indeks ke-9. Oke. Maka akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita menampilkan data JTest pada 10 data teratas. Akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita akan memprediksi berapa hasil dari 10 data teratas dari Xtest. Nah, maka akan tampil seperti ini. Dan kemudian kita akan menghitung probabilitas dari prediksi yang kita lakukan pada data Xtest. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kemudian kita lanjut saja pada nomor 1, yaitu kita akan mengulangi langkah pada kode 1 itu untuk dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Oke. Di sini saya telah menyiapkan untuk codingannya. Di sini seperti yang tadi kita siapkan terlebih dahulu library yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan data irisnya. Kita run untuk menyiapkan library-nya. Kemudian kita tentukan file mana yang akan kita klasifikasikan. Nah, di sini adalah file iris CSV. Kemudian kita tentukan atributnya. Kita jadikan atribut menjadi nama kolom. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita encoding datanya atau kita kita transformasikan datanya jadi seperti ini. Nah, jadi yang awalnya di kolom spesies ini berbentuk string, kita transformasikan datanya menjadi integer. Maka akan jadi seperti ini untuk iris setosa ini bernilai 0 dan iris virginica bernilai 2 seperti itu. Kemudian setelah kita transformasikan datanya, langsung saja kita klasifikasikan untuk ini pada variabel input menampung nama kolomnya kecuali nama kolom ID dan nama kolom spesies. Jadi nanti pada kolom ID dan spesies ini akan dihapus. Kemudian pada variabel R ini untuk menampung value-nya dari masing-masing atributnya. Nah, kemudian kita membuat fungsi naif by dengan parameter input, target, dan TS. Kemudian kita pisahkan terlebih dahulu datanya menjadi Xtrain dan Xtest, JTrain dan JTest. Seperti itu. Oke, kemudian setelah kita menentukan variabel input dan variabel R-nya, kita membuat function df_naif_by, kemudian kita pisahkan datanya menjadi Xtrain dan Xtest, JTrain dan JTest. Kemudian kita klasifikasikan menggunakan library Gaussian NB. Kemudian kita kelompokkan untuk data Xtrain dan JTrain-nya. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan
untuk kolom inputnya yaitu kita akan menampilkan data yang sesuai pada variabel R, kemudian kita tampilkan parameter TS-nya atau perbandingannya. Nanti di sini akan tampil perbandingannya, misal kita masukkan 0,2 maka di sini akan tampil 0,2 dan seterusnya. Nah, terus di sini kita akan menampilkan hasil akurasinya dari perhitungan skor X-test dan Y-test dikalikan 100. Kemudian pada data tes kita akan menampilkan data Y-testnya, dan data prediksinya kita akan menampilkan hasil dari prediksi pada variabel X-test. Untuk probabilitasnya kita menampilkan hasil dari perhitungan probabilitas prediksi dari variabel X-test. Kita jalankan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita hanya akan menampilkan, kita akan memanggil nama fungsinya yaitu naifby, kemudian kita masukkan input dan targetnya, dan juga perbandingannya. Oke, karena kita yang pertama diperintahkan untuk menghitung dengan perbandingan 0,2, kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini dengan perbandingan 0,2 kita mendapatkan akurasi 100%. Ini cukup besar ya, atau terbilang sempurna. Kemudian untuk kita coba juga untuk yang perbandingan 0,3. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi 97,7%. Ini masih cukup tinggi. Nah, kemudian kita akan mencoba pada subset ya, seperti ini. Kita menggunakan perbandingan 0,3, namun pada kolom indeks 1 atau sepal width kita hilangkan. Maka kita akan mendapatkan akurasi 100%. Di sini sama seperti yang target yang perbandingan 0,2. Nah, kemudian kita akan mencoba pada perbandingan 0,4-nya. Seperti ini. Kita di sini mendapatkan 96,7% untuk hasil akurasinya. Sini juga cukup bagus ya untuk akurasinya. Kemudian kita akan mencoba pada subset yang kolom nolnya akan dihilangkan, atau kolom nol di sini sepal length. Kita akan mendapatkan akurasi 96,6%, sama seperti tadi ya. Oke, untuk data irisnya kita sudah selesai. Kemudian kita akan berlanjut pada dataset adult. Nah, di sini seperti biasa kita akan mengimport terlebih dahulu library yang akan kita pakai. Ini. Nah, kemudian kita akan mengimport juga datasetnya yang bernama adult CSV. Kita simpan pada variabel df2. Maaf, ada masalah. Sebentar. Mohon maaf, tadi ada kesalahan pada filenya. Nah, di sini telah tampil dataset dari adult CSV-nya. Kemudian setelah kita menampilkan datasetnya, langkah selanjutnya adalah kita preprocessing datanya. Oke. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu apakah ada data yang berbentuk tanda tanya atau berisi tanda tanya seperti ini di baris kelima. Ini ada data yang berisi tanda tanya. Nah, di sini kita akan mentransformasikannya dari yang awalnya tanda tanya, kita kosongkan datanya. Nah, di sini akan ditulis none seperti ini, yang melambangkan bahwa data itu kosong. Nah, kemudian setelah kita transformasikan seperti itu, kita hapus data yang kosong tersebut, satu baris kita hapus seperti ini. Nah, maka yang tadi awalnya terdapat 4
48.842 baris, maka setelah kita hapus data yang kosong, menjadi barisnya menjadi 45.222. Oke. Setelah itu kita info untuk datasetnya. Kemudian setelah kita memunculkan info dari dataset yang kita miliki, nah kita transformasikan datanya agar sistem dapat menghitung akurasi secara tepat. Oke. Di sini kita akan mentransformasikan pada kolom word class yang pertama. Nah, di sini awalnya datanya berbentuk string. Nah, maka kita akan transformasikannya menjadi integer. Begitu juga dengan education, marital status, dan seterusnya. Oke, seperti ini kita transformasikan. Nah, maka semua data yang tadinya berbentuk string sekarang menjadi integer. Oke. Kemudian setelah kita transformasikan datanya, kita tentukan input dan targetnya. Untuk inputnya ini berisi semua kolom kecuali income. Jadi income ini nanti dihapus. Nah, ini untuk kolom income ini nanti dihapus karena itu adalah klasifikasinya. Nah, kemudian kita pisahkan antara klasifikasinya dengan atributnya atau datanya. Nah, setelah itu kita tampilkan untuk datanya. Nah, maka di sini tidak ada lagi kolom income. Karena setelah dihapus, kemudian kita membuat fungsi naif by. Di sini seperti biasa kita pisahkan terlebih dahulu menjadi xtrain dan xtest, ytrain dan ytest. Kemudian kita klasifikasikan menggunakan fungsi Gaussian MB. Nah, setelah itu kita akan mengelompokkan data xtrain dan ytrain-nya menggunakan function fit atau library fit. Kemudian kita akan menampilkan untuk input kolom value-nya atau atributnya atau datanya. Nah, setelah itu kita akan menampilkan perbandingannya dengan variabel parameter CS. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasil dari akurasi yang kita dapatkan dari data xtest dan ytest kemudian dikali 100. Setelah itu kita menampilkan data tes dari data variabel ytest. Kemudian untuk data prediksinya kita dapat dari hasil dari prediksi pada variabel xtest. Untuk probabilitasnya kita dapatkan dari hasil probabilitas dari prediksi variabel xtest pada 10 data teratas. Oke. Setelah itu kita membuat perulangan di sini untuk menampilkan data pada variabel df2-nya. Sesuai dengan kolomnya kita pisahkan dengan tanda garis seperti ini. Oke. Setelah itu, setelah kita memisahkannya, kita tinggal menampilkan atau memanggil fungsi naif by-nya dengan perbandingan yang telah kita sediakan seperti ini. Yang pertama kita akan mencoba dengan perbandingan 0,2, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita di sini pada perbandingan 0,2 kita mendapatkan akurasi sebesar 79,0%. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita coba dengan subset di mana pada kolom yang berindeks 1, 2, dan 11 kita hapus, begitu juga dengan kolom income-nya. Nah, dengan perbandingan yang sama yaitu 0,2. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi yang lebih baik yaitu 80%. Oke. Kemudian kita coba pada perbandingan 0,3. Nah, pada perbandingan 0,3 kita mendapatkan 79,1%. Setelah itu kita akan mencoba pada subset di mana kolom 1, kolom 2, dan kolom 11 serta kolom income kita hapus
seperti yang kita lakukan pada perbandingan 0,2. Nah, di sini kita mendapatkan akurasi sebesar 80,5%, hampir sama dengan yang pada perbandingan 0,2 tadi. Setelah itu kita akan melanjutkan pada perbandingan 0,4. Pada perbandingan 0,4, kita mendapatkan akurasi yang sama pada pada perbandingan 0,3, yaitu 79,1%. Dan kita coba juga pada subset yang ada pada perbandingan 0,4. Nah, di sini hampir sama seperti subset yang ada pada perbandingan 0,3. Di sini kita mendapatkan akurasi sebesar 80,3%. Di sini dari subset-subset yang telah kita tampilkan, untuk akurasi yang paling baik ditunjukkan pada subset yang ada pada perbandingan 0,2. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atas jawaban saya pada modul 7 data mining ini. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.